Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada kesempatan yang pertama, izinkanlah saya memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Marcelino Panifino Nicholson Remy. Yang berikut Marlion Meta. Berikutnya Maximilianus Dewa Kubohon. Berikutnya Odi Sandrilio. Berikutnya Octavianus Asetu. Berikutnya Otfelivanus Dakunyamana. Berikutnya Rainaldi Baikabelen. Berikutnya Marcelino Timothy Akale. Di sini kelompok kami akan membahas dengan materi negara dan konstitusi. Pengertian negara. Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Secara umum, negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi di Indonesia. Terdapat beberapa elemen yang berperan dalam membentuk suatu negara, yaitu yang pertama masyarakat, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat pengakuan internasional secara de facto maupun de jure. Pengertian konstitusi. Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang berisian aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintah negara. Namun, dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis atau formal. Namun, menurut para ahli, ilmu hukum maupun ilmu politik, konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi maupun alokasi. Pada umumnya, hukum bertujuan untuk mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama, dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau undang-undang dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi itu sendiri. Konstitusi juga memiliki tujuan yang hampir sama dengan hukum. Namun tujuan dari konstitusi lebih berkait dengan, yaitu sebagai berikut. Konstitusi di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Terbukti bahwa pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun harus dilandasi oleh peraturan hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum dasar tertulis dan tidak tertulis.
Hukum dasar tertulis. Dasar hukum tertulis adalah undang-undang dasar yang menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok cara kerja badan-badan tersebut. Undang-undang dasar bersifat singkat dan simpel dan atau Undang-Undang Dasar 1945 hanya memiliki 37 pasal, adapun pasal-pasalnya hanya memuat aturan peralihan dan aturan tambahan. Hal ini mengandung makna sebagai berikut. Telah cukup jika Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, sifatnya yang supel, memuat aturan-aturan norma-norma, serta ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan hukum positif tertinggi. Hukum dasar yang tidak tertulis. Aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis mempunyai sifat-sifat yaitu merupakan kebiasaan berulang kali dalam penyelenggaraan negara, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar, diterima oleh seluruh rakyat, bersifat sebagai pelengkap. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002. Sistem pemerintahan di Indonesia sebelum dilakukan amandemen dijelaskan secara terperinci dan sistematis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan negara Indonesia ini dibagi atas 7 yang secara sistematis merupakan pertanggungjawaban kedaulatan rakyat. Oleh karena itu sistem negara ini dikenal dengan tujuan kunci pokok sistem pemerintahan, walaupun 7 kunci pokok menurut penjelasan tidak lagi merupakan dasar yuridis namun mengalami perubahan. Hubungan antara negara dan konstitusi. Hubungan antara negara dan konstitusi hubungan sangat erat. Konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal oleh Undang-Undang Dasar atau konstitusi, merupakan satu kesatuan utuh di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tercantum dasar negara Pancasila, melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Tunggu. Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara adalah kesatuan. 2, bentuk pemerintahan adalah republik. Yang ketiga, sistem pemerintahannya adalah presidensial. Yang keempat, sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Bentuk negara kesatuan. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan, bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk pemerintah republik. Undang-Undang 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, bukan monarki atau kerajaan.
yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa kesatuan adalah bentuk negara, sedangkan republik adalah bentuk pemerintah. Akhir kata dari kami, pendidikan adalah paspor ke masa depan, karena besok milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Sekian dan terima kasih.